Denger-denger Kang Daniel pacaran nih, Dit. Sama siapa? Sama Kang Emil. Gue nge-ship Kang Daniel dan Kang Emil. Enggak. Gila. Lo jangan gitu dong. Kang Emil udah punya istri. Oh iya gue tahu nih si Kang Daniel pacaran sama Jio kayak. Katanya. Wah, si Kang Daniel yang punya Korea dengan Jio yang salah satu girl group yang National girl group Nation gitu. girl group yang sekarang kan di Gimana menurut lo? Twice. Menurut lo ini settingan atau gimana? Beneran pas gue liat ternyata mereka tuh kayak sumuran gitu loh Ron, kayak mungkin mereka kayak cuman teman akhirnya Oh mereka tuh seumuran? kayak sumuran gue 96 sama-sama 96. Tadi gue temen gue tadi kayak ngebahas ternyata mereka nggak nyangka kalau Daniel tuh sukanya yang montok-montok ya gitu katanya. Jangan-jangan Montok. kirain tuh kayak selera Daniel tuh yang kayak yang kecil yang bisa diangkat sama dia gitu. Bisa sih dia nggak ngangkat Jio juga bisa sih tapi kan kayaknya. Jadi gini setiap ketika tadi gue ngelihat ada berita Daniel sama Jio pacaran tuh kayak gue langsung ngebayangin mereka berdua jalan berdua di Malioboro gitu loh yang kayak mesra-mesraan. Terus ada yang balas, iya aku juga tiba-tiba ngebayangin mereka cuddling gitu kayak lucu banget pasti yang gemes-gemes gitu loh kayak anak kucing gitu. Kalau setelah gue liat responnya juga positif sih, nggak sih Ron, kayak gue nggak melihat kayak ada orang yang mungkin di TL lo nggak ada yang terlalu Daniel nggak terlalu banget toksik kali ya, kayak ngeliat pada God Jihyo dan God Daniel kayak sama-sama gitu. menurut mereka cocok. Kebanyakan sih kalau di timeline gue mendukung ya, nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal pacaran nih kan sebenarnya topiknya sensitif ya, apalagi buat fangirl gitu ya. Kalau fanboy mungkin sudut pandangnya agak berbeda. Apalagi kayak misalnya kayak gue nih, gue kan selalu mendukung siapapun pacaran sama siapapun. Bahkan halu pun gue dukung gitu kan. Nah kalau misalkan lo gimana kalau tiba-tiba Sonu punya pacar? Pacaran sama Sunmi. Atau Wonho punya pacar gitu. Atau Sonu pacaran sama Wonho gitu. Enggak. Emangnya Yunje, yang pacaran tuh Yunje doang. Iya, oke. Gimana menurut lo gimana? Kalau kayak gue lu bakal patah hati nggak? Enggak, patah hati emang gue mau menikahi dia. Masalahnya kan gue udah dewasa ya Ron, mindset gue beda sama fangirl yang masih bocah-bocah yang opa is main gitu. Jadi kalau mereka pacaran gue malah ya udah sana pacaran, nggak mungkin juga pacaran sama gue orang beda agama. Oh iya. Ya kan? Tapi kan lo penyembah Baphomet. Sonu apa? Sonu dia nggak tahu, gue nggak tahu ya? agama mereka. Makanya kayak, ya gue mah seneng-seneng aja kalau mereka asal pacarannya kayak sebenarnya takutnya mereka pacaran kan takut ke netizennya kan, takut di bash atau apa. Takut citranya jadi jelek. Image-nya jadi buruk. Dan mereka gitu. masih punya point of view kalau pacaran itu skandal. Iya, gitu padahal kan. mah sebenarnya gue lu mau pacaran sama siapa aja asal nggak sexual harassment gimana. Iya, betul, yang penting nggak melakukan tindakan kriminal. Udah, sesimpel itu. Yang penting nggak jual narkoba ya. Nah, kan? ya waduh, emang ada ya? Nggak tahu sih. Iya. Tapi ini kan kalau bisa kita ngomongin soal pacaran dan fangirl, tentu saja ada orang-orang yang bisa dibilang ahlinya soal fangirl gitu. Kalau lo ahli nggak soal fangirling? Seberapa tahun lo udah fangirling misalnya? Gue tuh inget banget, gue dari 2010 sampai 2019 9 tahun dong. 9 tahun. Masih baru lah itu masih baru ya. nih udah angkatan Ini tua dia dari lahir kayaknya udah jadi fan. Dari lahir tracknya opa nggak oe ya. Dia opa gitu. Ya, kita hari ini kedatangan bintang tamu istimewa yang tweetnya sering banget viral. Iya, gue tahu. Gue nggak tahu nama sih, gue cuman tahu akun Twitternya sering banget banyak yang retweet. Dan dulu jadinya dia pas awal-awal dia di Twitter masih belum rame tuh anaknya Ars FM banget gitu. Oh, dia XFM. Dia yang membuat Ars FM tuh hype dia anak K-pop. Kalau dari nama akunnya siapa? Semua pasti tahu nih, Top Krisus. Tahu gue. Selamat datang di sini. Selamat datang di sini. Annyeonghaseyo. Itu mikrofonnya bisa ditarik kok, tenang aja. Apa kabar? Baik, Wah, alhamdulillah. makasih nih udah menyempatkan diri datang ke studionya Kaskus yang biasa-biasa aja ini. Tapi sudah menghasilkan berapa puluh episode ya. Dari kantor apa dari mana hari ini siang dari bolong? rumah saya alhamdulillah saya dari Mati lampu nggak rumahnya? Kemarin ya 6 jam 6 tapi jam. sekarang udah baik-baik aja cuma Gimana tuh selama 6 jam nggak bisa fangirlingan tuh gimana? Iya. Sebagai fangirl guru nih gimana nih? ya udah sih kayak mau scrolling juga nggak bisa kan ya udah tiduran aja rebahan gitu mau dengerin lagu juga nggak bisa nggak bisa iya di Spotify sekarang streaming semua iya, ya udah nggak nyimpen di memori handphone lagi ya udahlah sabar aja ya 6 jam doang lah nggak 6 ketinggalan jam. berita. Tapi kan kita mengambil nilai positifnya aja ya, jadi kita jadi bisa agak mengurangi sedikit nih yang namanya sosial media gitu. Iya betul. Nah ngomong-ngomong soal Top Krisus, mungkin bisa diceritain dulu akunnya nih sebenarnya apa sih? Dengar-dengar dulu pernah jadi fansnya
mantan member siapa gitu. Gitu kayak kenal ya? Kayak kenal gitu. Kayak ada namanya kenal gitu kan ya. Kenalnya apa? Jelasin dong kayak fandom lo sekarang apa sekarang atau dulu apa atau dulu apa gitu. Dulu kenapa bisa suka K-pop deh? Kenapa bisa suka K-pop? Sukanya sih dari 2011 ya. Dari lamaan gue kan. Iya. Beda setahun. Senior Senbe. Ya udah pertamanya sih kayak dari Running Man dulu kan. Dari Running Man terus kepo. Terus jadi Super Junior udah pasti kan. Itu kayak tuh paket pertama ya, betul. Kayak Running Man setuju ya kan. Ya udah habis itu mulai kepo Big Bang, habis itu kayak 2PM macam-macam sih. Habis itu kayak tapi yang paling lama tuh di Big Bang. Habis Big Bang baru itulah si itu sebut aja namanya si mantan terindah maksudnya Chris. Iya sih Chris EXO. Chris EXO. Makanya namanya top dari Big Bang, Chrisusnya dari Chris EXO. Iya dari Chris gitu. Terus ya udah pertamanya sih emang akunnya tuh namanya ke Big Bangan gitu. Lupa deh namanya, gue juga lupa. Terus habis itu gara-gara suka EXO digantilah jadinya kayak top Chrisus gitu. Ya udah dari situ sih. Walaupun udah jadi mantan nggak niat ganti. Enggak sih, udah bingung namanya terus nanti saya ganti bias lagi ganti nama lagi. Udah ke brandingnya top Chrisus. Bener. Udah jadi self brandingnya dia kan, karena dari nama itu dia jadi kayak orang-orang tuh pada tahu dia. Pada akhirnya sering banget apa yang dia tweet tuh jadi viral gitu kan. Nah sekarang fandomnya apa? Gatse dong. Gatse. Masih Gatse? Masih alhamdulillah. Kalau yang baru-baru nih ada yang suka nggak belum? Saya sengaja nggak kepo-kepo soalnya takut jatuh ke lubang lagi kan. Capek. Tapi nggak mungkin nggak ngikutin produce kan? Nggak ngikutin. Wah, keren banget ya. Pasti ada saatnya. Kita butuh orang selalu kayak gitu, menolak nggak mau ngikutin, totonya ada aja. Oke, kita pantau tweetnya nanti ya. Siapa tahu X1 tiba-tiba muncul di salah satu gitu kan. Jadi gimana kalau menurut kamu sebagai fan girl nih ngedenger berita-berita pacaran kayak gini, karena Daniel Jio kan udah idol kesekian setelah Kai Jennie, Kai Crystal, terus kamu juga suka Ryu Junior kan, aku tahu. Terus Ryu Junior juga pacaran sama Harry juga gitu. Masih mereka masih. Terus ada Yuna, Senggi, banyak banget. Nah, kalau kamu sebagai posisinya sebagai fan girl nih, aku panggilnya DC aja ya nama aslinya. DC sebagai fan girl nih gitu. Gimana menanggapi berita-berita pacaran kayak gini? Ya udah sih sebenarnya karena itu tuh karena image kayak K-pop tuh, kalau K-pop idol tuh harus sempurna kan. Jadi sebenarnya kayak pacaran tuh dibilang dosa gitu, padahal ya pacaran ya hal yang lumrah aja kan. Ya udah kayak artis-artis barat juga semuanya pacaran juga nggak kenapa-napa. Jadi udah sans aja. Itu semuanya sans kalau sebelum jadi bias kita sih yang pacaran. Iya. Akan sebenarnya kalau belum kita yang kena. Gitu bisa ngomong gitu. Iya, jadi dilematis ya. Biasanya kok pas di bias gue kayak apa nih? Kayak butuh waktu untuk legowonya tuh lama bisa jadi. Pasti ada sih rasa. Karena salah satu tulisan di bukunya di DC dibilang, tertawalah kamu jika melihat Oppa melakukan hal bodoh, menangislah kamu jika Oppa pacaran dengan Oni girl band sebelah gitu. Mungkin fans Kang Daniel sedang bersedih nih. Iya sih, kayak jujur sedih. Sedang menangis kayak. Karena kayaknya Daniel tuh baru keluar dari 101 dapat skandal manajemen, baru naik lagi. Sekarang pacaran lagi gitu kan, kayak bertubi-tubi albumnya aja gitu. Belum nyampe Indonesia. Belum ya? Sedih. Karena tadi dia udah ngejual lagi gitu loh. Saking keselnya. Ada di Tamar yang udah ngejual lagi gitu. Soalnya albumnya belum nyampe tapi beritanya udah nyampe gitu. Waduh, jangan gitu, dong. Jangan bedakan karya. Guys, Iya, bedakan karyanya dengan kehidupan pribadinya. Sedih boleh sih tapi bentar aja, jangan usah lama-lama. Iya, jangan sampai kayak gara-gara pacaran langsung berhenti ngefans gitu kan. Kayaknya berlebihan sekali ya gitu. Sih. Apa tadi Dit? Kamu mau ngomong apa? Kenapa? Tadi mau ngomong apa? Udah yang tadi. Enggak ya? Soalnya tiba-tiba tadi lo ngomong. Apa? Lupa. Oke. Disi ceritain dong awalnya gimana. Bikin buku? Gimana kamu bisa akhirnya bikin K-pop Fangirl 101 ini? Itu sih jadi pertamanya kan emang suka nulis di ASFM itu kan. Itu sebenarnya tuh iseng-iseng aja kayak nulis-nulis kayak gitu tuh. Sebenarnya bikin Twitter, bikin ASFM tuh semuanya emang bukan buat ngelucu, buat apa, emang buat diri sendiri. Soalnya dulu tuh kerja jadi guru TK kesepian, gak punya teman. Jadi kayak tuh buat biar rame-rame aja gitu loh. Nah udah gitu di ASFM itu ya udah terus ternyata ada editornya Gramet yang suka baca ternyata. Jadi editornya Gramet itu KPG itu suka baca sama teman-teman yang katanya kalau di kantor udah siang-siang mereka tuh bareng-bareng baca-baca ASFM gue gitu. Ya udah habis itu di email kayak kita tertarik nih ngeliat baca ASFM, mau bikin buku nggak gitu. Ya udah harus kan bikin buku tapi ya nggak mungkin bikin FF juga kan. Betul. Soalnya kan itu namanya apa-apa nanti kena royalti. Ya udah jadinya ya udah kita bikin buku yang kayak cerita
kita curhat tentang fangirl aja kayak gitu deh. Dari situ sih mulainya, dari ASFM sebenarnya. Thank you ASFM ya. Thank you ASFM. Terus ini kan kayak bukunya kan sebenarnya simple banget dengan kalimat-kalimat yang nggak terlalu panjang, yang istilahnya ini kontennya emang sosmed banget gitu kan sebenarnya. Nah itu proses kreatifnya gimana? Kayak kamu ngegambar sendiri kah, desain, layout dan segala macamnya gimana? Iya semuanya. Jadi pertamanya kan udah nih ditentuin konsepnya. Kita mau bikin kayak buku tentang quotes. Quotesnya mau berapa? Udah. Terus habis itu ya udah baru nulis. Nanti diedit. Habis diedit kalau udah oke, baru aku gambar visualnya gitu sih. Cepet kok buku ini kayak cuman 2 minggu deh kayaknya aku bikin. Yang lamanya nunggu waktu terbit sama sama cetaknya aja sebenarnya gitu. Iya. Terus respons followers kamu di Twitter ketika buku ini pertama kali muncul gimana? Tilis-tilis gimana? Tilis-tilis. Kalau zaman sekarang nggak tilis, mutual. Sekarang mutual ya. Iya bener. Kalau mutual gimana deh? Ya itu kayak ya seneng-seneng sih, udah gitu kan ada launchingnya. Jadi kayak launching tuh kayak ngundang teman-teman juga kan. Jadi kayak seru aja. Jadi kayak acaranya jadi kayak banyak teman-teman yang datang gitu. Kayak acara ulang tahun. Jadi kayak acara ulang tahun ya? Iya. Hadiahnya ini merchandise-nya. Gitu. Dapat buku. Seru sih. Ada rencana buat nulis buku lagi? Ada, tapi belum udah jadi sih naskahnya, tinggal aku benerin lagi tapi kayak belum aja gitu, belum mood gitu loh. Belum bisa kasih bocoran-bocoran bukunya tentang apa? Bukunya masih tentang K-pop, tapi kalau yang ini kan tulisannya sedikit, nanti mungkin akan kayak lebih cerita banyak banget gitu. Jadi gambarnya sedikit, tulisannya yang banyak gitu. Menarik. Apakah ini isinya nanti juga curhatan julid seperti komentar pertama manusia sebelum mengenal K-pop? Mirip semua, nggak bisa dibedain atau gimana? Kita tunggu aja ya. Iya siap. Tapi yang menarik dari bukunya Desi kan sebenarnya karena emang berangkat dari fan girl. Terus juga isinya itu bener-bener relate banget sama fans gitu ya. Jadinya ketika kita baca walaupun pendek-pendek tuh jadi kayak ini bener banget. Ini gue banget. Pas gue baca juga kayak relate banget sama kehidupan fangirl atau fan. Sebenarnya nggak cuma fangirl ya, fanboy juga gitu. Fans secara umum lah. K-pop fans. Ini gender fluid ya, K-pop itu ya. Iya jadi kayak pas gue baca, kalau sudah kenal dibuang sayang, bener nggak? Iya kayak udah sayang opa itu udah nggak bisa. Iya, terus walaupun sekarang udah nggak bisa opa sebenarnya gue. Iya betul. Gue tuh ada berondong semua nih, sebel. Aduh. Udah nggak bisa dipungkiri kalau kita semakin menua ya. Semakin menua. Tapi kalau misalnya kamu menanggapi komentar-komentar kayak gini, kayak apaan sih K-pop tuh orangnya mirip-mirip semua gitu kan, banyak banget pasti. Bahkan sampai sekarang pun K-pop tuh masih dapat komentar seperti serangan itu. Ya, diserang. Itu tuh untuk yang yang hatersnya K-pop gitu. Apalagi kalau misalkan kayak semakin kesini kan sekarang K-pop tuh makin kesannya kayak udah makin wah banget. Even film 2 garis biru pun gitu kan si pemeran darahnya tuh suka K-pop gitu, dan itu filmnya terkenal penontonnya udah jutaan gitu. Kamu kalau menanggapi komentar-komentar negatif soal kamu sebagai fans K-pop nih gimana kalau sekarang? Ya kan kalau misalnya di Twitter lihat aja kan, kalau misalnya ada debat-debat apa pasti bilang apanya K-pop udah udah nggak valid, pasti udah gitu kayak emang harus didiemin aja gitu loh, karena mau bagus mau K-pop mau terkenal enggak, mereka tetap akan julid aja. Jadi ya udah yang penting nggak ngebayarin listrik gua, nggak ngebayarin kuota kita ya kan. Ya udah kita mah seneng-seneng aja gitu sih, kayak udahlah ignore aja gitu sih. Tapi kalau dibilang hal tergila yang pernah kamu lakukan sebagai fans K-pop apa? Banyak. Mungkin satu-satu. Ayo coba dijelasin. Yang tergila itu dulu sih waktu tiket Suju SS4 yang pertama kali kesini ya kalau nggak salah. Nginep juga jangan-jangan? Iya itu nginep, ngantri tiket doang nginep. Saya juga nginep. Iya kan. Masih manual ya. Dan udah gitu kan itu dulu kayak belum punya Twitter, belum punya teman-teman K-pop, itu nekat sih nyari di Twitter, search gitu siapa yang mau berangkat bareng ngantri tiket, itu kan bahaya aja kayak semua orang bilang itu gila bahaya banget, kalau dapat orang jahat aja udah sih selesai. Ya itu kita ngantri gitu-gitu sih, itu sama kayak itu yang kedua kali pernah nonton GOT7 itu kurang dari 24 jam ke Singapura. Jadi kayak besoknya terus udah kerja yang meeting penting, tapi kayak aduh nggak bisa, harus nonton. Jadi nggak nginep, jadi langsung berangkat lagi. Gitu ya, kayak langsung. Nonton Big Bang juga pernah kayak gitu. Ya udah sih kayak gitu-gitu. Oh juga pernah nih, tapi jangan ditiru ya. Jadi bohong ke dosen gitu. Jadi kayak UAS terus kayak ada J Park dulu sign fan sign, terus kayak waduh kapan lagi nih. Nah itu 2 hari, yang hari kedua ini dosennya agak galak, dia nggak bisa di tong kali kong gitu kan. Ya udah akhirnya kayak bilang, Pak saya ada acara keluarga Pak, saya boleh izin nggak? Oh ya boleh, nanti dikumpulin aja ya ke Jakarta lihat J
Karena Opa adalah keluarga juga Iya, kan. iya. Karena dia adalah my family. Nah, kalau kata bukunya di sini dibilang being K-pop fans is all about dedication, duit, waktu, tenaga, ya ambil semua mas, ambil Iya, gitu. iya, Kayak iya. ini nih gue relate banget sih kayak duit, duit gue hilang 2,5 juta, ikhlas. Iya, gara-gara kan? monster-nya batal ya kan. Waktu ya ampun gue kerjaannya nonton Iya. YouTube mulu, gue kayak Iya. nyari-nyari video-video cut yang Pasti. lucu-lucu. Udah Iya gitu aja nggak kan? jelas nggak Iya, sih? abis Nonton 2 jam MV, aja, abis 3 iya, jam aja. nonton V-Live ya. Tapi kalau sekarang karena kamu kan lagi stick to this Agase gitu kan, sebagai Agase gitu. Iya. Apa ya, seintens apa nih kamu di fandom gitu kalau dari di GOT7 ini? Paling ya lihat-lihat update-annya. Tergantung sih karena sekarang GOT7-nya lagi nggak comeback, jadi kayak lagi sepi. Jadi kalau udah sepi gitu kayak bingung, Nyari konten iya, gimana ya gitu. gitu. Kayak ini mau lihat apa lagi? Foto Jackson nggak ada, foto Mark nggak ada. Ya udah kayak X1 aja, sih. X1 makanya nonton produce. Gitu Menjerumuskan. sih. Paling nonton konsernya kayak gitu sih. Terus kalau kemarin kayak kamu nanggepin sempat ada permasalahan juga kan, kemarin Mark sempat ada sedikit-sedikit iya, isu iya. gitu. Oh, iya, iya. Gimana kan maksudnya kalau misalkan fans baru mungkin agak khawatir ya Iya, iya, untuk masalah-masalah kayak gini, apalagi hal-hal yang serius gitu. Iya, iya. Terus kalau misalkan kamu kan termasuk udah lama, aku pikir dari awal GOT7 gak sih? Enggak, Oh enggak enggak sih, juga. enggak Dari tahun kedua berarti. 2016 berarti Oke. 2016. Jadi istilahnya udah cukup ya lama juga gitu. Gimana tuh kamu menanggapi skandal apa isu-isu yang kayak gitu? Kalau dari terkait dulu idol? sih emang aku sans gitu orang, jadi kayak nggak peduli gitu. Justru kadang kan gini, kalau misalnya di kayak apa namanya yang ngikutin tweet aku tuh misalnya banyak, jadi aku tuh nggak bisa, kadang-kadang juga nggak bisa sembarang ngomong, kadang-kadang jadi kayak menyetir opini publik gitu loh. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu aku lebih kayak udah diemin aja, aku nggak bahas sama sekali. Kalau nggak, soalnya kalau aku sekali ngebahas nanti kayak pada kepo jadi gede aja. Padahal itu kan hal yang nggak penting juga ya. Udah. Apalagi biarin aja. followersnya DC kan banyak, kayak takutnya bisa menyetir opini sih. itu yang Iya, paling kadang-kadang bahaya. kalau misalnya gitu kadang jadi kayak ya mau nggak mau harus jaga juga, soalnya nggak bisa asal ngomong karena ya nanti bisa orang jadi ribut-ribut gak jelas yang kita pikir ini kan cuma nge-tweet biasa, tapi nggak tahu kan efeknya ke orang gimana gitu Betul, sih. betul. Jadi ya udah paling Kalau followersnya banyak susah buat julidnya Ron. Tapi gue julut-julut aja. beda. Beda ya. Soalnya kalau DC kan mungkin lebih jaga image Iya, ya. Kalau iya. Ron kan sudah tidak tahu malu, jadi kayak ya udah bodoh amat sis gitu loh. malah soalnya nanti kalau di screenshot atau nggak di call out gitu. Ah, iya, iya. males Oh iya banget. iya. Di spill the tea, wah udah sering Iya, banget males sih udah kayak. gitu. Aku udah malas kalau gitu, udah mending Tapi diem kalau aja. zaman-zaman dulu tuh kan itu kita kayak sering banget yang namanya tweet war kan, Iya, DC kan, kayak zaman-zaman kayak awal-awal kamu masih jadi fans Chris misalnya itu kan namanya Chris baru keluar dari EXO kan banyak banget tuh yang Iya. namanya ribut-ribut di Iya. Twitter ya kan. Itu sesekali tweet salah aja wah dia. diserang sama semua Tapi dulu orang. lebih chill gitu, kalau sekarang tuh bener-bener ya salah dikit tuh langsung brrr Iya, gitu. iya. Dia kan Iya, ya. dia Kalau kayak- dulu kayak diserangnya ya udah diserang aja. Kalau Iya. sekarang screen capnya tuh nyebar ke nyebar. Instagram, udah ke Mana-mana platform kok, lain gitu loh Atau kayak. enggak nge-search nge-search tweet-tweet yang dulu-dulunya Iya, gitu loh. iya, Itu iya, paling iya, males bener-bener. kayak. Iya, males sih gitu sih. Semoga sebenarnya. followers gue gak banyak-banyak amat, segini-segini aja. Jadi kalau gue mau julid biasa aja yang nanggepin. Salah ngomong langsung Iya. screenshot bertindak. Tapi sebelum Top Krisis ini kamu punya akun yang nggak hafal K-pop gak sih sebenarnya? Ada akun nama sendiri. Oh, Nama masih sendiri ada. aktif. Tapi ya kadang-kadang aja. Kadang-kadang Soalnya aja. kayak dulu tuh juga bikin akun K-pop ya, karena di akun itu kan banyak teman-teman juga tapi nggak suka K-pop. Jadi kalau misalnya bala di situ tuh kayak kasihan gitu loh. Kayak kasihan, terus pasti ngomongin di sini ngomongin K-pop mulu gitu kan. Iya, Dulu kan iya, jarang gua banget dulu Nah. kan kayak ya jarang banget. Ya udah akhirnya pindah. Akhirnya bikin hijrah lagi. saya ya. Ngomong-ngomong soal hijrah nih, ini kan ada quote di buku kamu, once K-pop you'll never go back Iya. gitu kan. Bener nggak ya kan? Itu sampai Di gue sih sampai sini betul, saat iya. ini di gue juga benar. Iya, benar. DC mungkin gue bilang benar, tapi mungkin dia lagi stuck sama satu fandom Iya, aja iya. gitu kan. Mungkin kita nggak tahu nanti nih kan. Lo pas JB Wamil ya, Iya. udah pasti cari pengalihan tuh. Iya kan. Nah sekarang kan banyak banget juga nggak banyak sih, mungkin ada beberapa gitu, ada beberapa akun-akun yang ngajak hijrah gitu kan, yang kayak bakar album K-pop. bakar album K-pop yang gitu, yang pernah tenggelam dan segala macam gitu kan. Itu maksudku kalau dari sudut pandang kamu sebagai seorang fangirl yang suka K-pop, kemudian menemukan passion di situ sampai merilis buku dan sekarang kamu bekerja dan masih ada di situ, gimana sih kamu menanggapi kayak ajakan-ajakan orang-orang untuk kembali ke jalan Tuhan ini gitu? Ya nggak apa-apa sih kembali ke jalan Tuhan, nggak apa-apa, bagus sih. Tapi kayak kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya kalau masalah agama tuh kayak vertikal kan, kayak kita sama Tuhan aja, jadi kayak Personal udah, aja gitu iya ya? personal, jadi nggak ada kayak
ya harus tempat gimana jadi setiap segala sesuatu tuh ada baik buruknya, jadi kita tinggal ambil aja hikmahnya gitu aja sih. Kayak ya udah dosa kan ya itu cuman ya Allah yang kita mau lo aja, nggak usah dipedulin orang-orang gitu ya agama masalah sendiri aja sih. Ya udah jadi jangan terlalu dicampur-campurin. Ya pokoknya segala sesuatu yang berlebihan nggak baik, ya udah berarti secukupnya aja. Jadi DC juga secukupnya aja Segat seperti aja ya. Kalau teman gue kan waktu itu berhasil menjerumuskan teman gue menjadi seorang Moon Bebe kan. Setan kamu. Gue kayak MLM gitu ya, gue MLM ya. Poin ya kayaknya. Gue ada downline satu orang nih. Dia sama kayak gue beli tiket. Soalnya gue gaul sama dia, gue jadi tahu Monster X. Oh, suka downline gue dua. Fakta terus kan dia tahu masih ini gini-gini gitu. Jadi kayak gue berhasil mengajak dia untuk buang-buang duit di tiket nggak jelas itu. Gue sama dia sama-sama beli tiket yang fan meet yang batal itu. Tapi ternyata dia itu hijrah itu yang bener-bener hijrah yang udah nggak dengerin musik lagi. Kayak kalau menurut gue sih nggak apa-apa. Pas gue tanya lo masih ngikutin nggak sih Monster X gitu-gitu, udah enggak karena gue udah nggak dengerin musik. Itu nggak apa-apa kalau menurut gue, namanya juga prinsip hidup orang gitu ya. Ternyata hijrah tuh ada gitu, yang ternyata yang dari suka K-pop sampai yang enggak ya biasa aja gitu. Iya. Temen gue ada sih satu juga yang kayak gitu, tiba-tiba dia langsung hijrah, tapi ya udah, tapi untungnya orang ini nggak ngajak kita, nggak maksa, nggak langsung kayak lo tuh nggak bener gitu, jadi kayak di Instagram story jadi kayak ada percikan rohani sedikit. Harusnya itu menurut gue yang kayak gitu ya. Kalau hijrah tuh ya itu kan hijrah untuk diri lo sendiri gitu. Ya bener sih, karena kalau misalkan mereka udah apa ya istilahnya kayak bukan pindah sih, bener hijrah gitu kan ya. Terus mereka pengen menyuarakan pendapat mereka, ya nggak apa-apa sih, karena platform mereka kan, kayak Twitter mereka. Instagram mereka gitu kan. Selama nggak kayak tiba-tiba kita lagi nge-space tiba-tiba nge-JB, itu kan haram ya kan, itu nyebelin juga nggak sih kalau kayak gitu. Hak dia hijrah tuh sama dengan hak kita K-popan juga, jadi kita punya hak yang sama. Temen gue ceritain pengalaman konser gue Monster X, temen gue masih mau dengerin tuh kayak gimana yang ini ganteng nggak, untungnya gitu, tapi dia kayak udah nggak dengerin musik aja. Dia saling menghargai aja lah. Iya, saling menghargai mah itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya, karena emang susah tuh yang kayak gitu-gitu kayak. Terus salah satu quote yang gue suka di bukunya DC, tidak ada yang lebih menyakitkan hati selain opa hanya kebagian menyanyi 3 detik dari 3 menit lagu. Ada nggak? Iya. Ini siapa sih kalau boleh tahu? Gitu? Nih siapa nih? Sehun. Sehun. Kasian, iya ganteng dia tuh, tapi cuma sedikit, tapi sekarang udah banyak. Udah banyak lah. Udah ada Suhyun nih. Aduh dia lucu banget. Kenapa Ron kayak ketawa? Aku jadi inget Win. Win. Yang juga aku di Answer tuh. Iya kan. Wup. 4 detik lah Ron, lumayan. Itu sedetiknya nggak ada. Dia bagian wup doang. Win, kaki mama udah nggak pakai ini kan, kayak apa dulu kan kayak alat yang kayak jadi delay dulu gitu dia. Iya udah nggak pakai translator. Karena untungnya sih sekarang udah aktifnya sama Wavy ya, jadi udah nyaman dengan komunitas bahasa sendiri ya, jadi nggak perlu bersusah payah untuk ngomong dalam bahasa Korea gitu ya. Tapi ini kalau misalkan ngelihat quote ini di setiap grup pasti ada ya yang kayak gitu. Kalau menurut gue sih ada ya. Kalau di GOT7 ada nggak sih? Kayak si Mark kayak gitu pokoknya yang modal-modal ganteng-ganteng, tapi ya udah karena ganteng nggak bisa nyanyi, ya udah dikasih rap gitu. Emang Mark nggak bisa nyanyi? Nggak bisa, nggak bisa jujur, emang dia nggak bisa. Tapi kok bias? Ya karena dia lucu aja, kayak diem-diem gitu lah, diem-diem cool, terus ganteng banget gitu aja. Masalah hati nggak bisa diomongin. Kalau di Monster ada nggak sih yang kayak gitu? Yungwon Minyuk. Ya kan? Yang ganteng-ganteng. Tipe ganteng. Jadi dikasih kesempatan, dikasih role lain nih, kayak si Hyungwonnya DJ, meme kan, jadi memenya. Banyak kan dia memenya bertebarannya gitulah, dicari sisi lainnya gitu. Emang nyumbangnya visual. Iya, visual. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak masalah ya, kayak ya mau ya gimana ya, mereka tuh emang mungkin secara vokal kurang gitu. Jadi makanya kalau di K-pop kan ada istilahnya main vokal, lead vokal. Jadi main vokal ya mau nggak mau emang harus mendominasi lagu gitu. Jadi kalau mungkin salah satu alternatifnya dikasih project solo aja gitu kan. Ya terima aja lah. Iya, Mark kan kompos lagu kan. Iya, kadang sih ya. Ya kadang ya. Bikin lirik. Iya. Mungkin ghostwriter enggak kan. Enggak tahu. Gitu. Tapi kalau pengalaman kamu sama GOT7, GOT7 kan beberapa kali ke Indonesia nih. Apa yang paling kayak pas momen pertama mereka konser kah, atau ada yang lain gak sih yang kayak momen kamu banget nih sama mereka gitu? Kalau pertama konser itu nontonnya di Singapura, tapi kalau misalnya kesini
High Touch waktu itu. Gila sih. Itu tuh waktu High Touch kan bertujuh. Nah sebelum Mark itu tuh JB tuh sampai nggak tahu loh ngerasa udah High Touch sama JB apa belum ya, karena udah ada Mark gitu. Jadi kayak lupa, tadi JB di High Touch apa enggak ya, kayak gitu loh. Terus gitu aja sih, kayak seneng. Nggak pakai sarung tangan kan? Enggak, itu mah di Malaysia ya. Iya soalnya pakai sarung tangan. Pokoknya kalau misalnya fanmeet gitu-gitu jangan di KL lah. Iya. Aduh, negara konservatif susah nih ya. Karena memang titik tersukses seorang fangirl adalah ketika ia dinotis oleh opanya. Itu kata DC kalau di bukunya. Iya. Pernah iya dinotis nggak? bener. Kalau itu kayaknya sama Karyu sih, sama Regional dulu. Di mana? Enggak, itu jadi aku tuh kan lagi suka banget parah tuh kayak baper mampus gila-gilaan gitu. Terus kita jadi Gara-gara kayak reply. Iya, kan dia tuh kayak mas-mas ganteng gitu kan. Enggak, gue bingung enggak. Aku tim Enggak, coytek gue jadi bingung. aku tim taek jadi aku lewat mana nih? Regional itu ganteng tapi jelek tapi ganteng. Iya Nah, kan? itu dia Kayak bingung, gitu. gue bingung sama dia. Mukanya tuh kayak bisa diketemuin di mana aja Ganti, gitu loh ya. ya. Kayak mukanya orang warga Ganteng tapi warga jelek-jelek sekitar tapi ganteng. tempat gitu, ya. warga setempat gitu ya. Ya udah, terus kayak sama temen bertiga kan emang tuh geng baper gitu. Terus kayak temen aku satu bilang, "Kak, mau nggak kita bikin itu beras rice wreath gitu, jadi ngirim beras, jadi kayak kita bikin donasi gitu." Terus habis itu apa namanya ngirim ke sana, harus difoto, dan habis itu kayak si Regionalnya tahu gitu dari Indonesia kan, waktu itu fansnya masih dikit kan. Iya. Habis itu kita juga bikin nobar acara dia yang One Fine Day itu, terus di like sama Regionalnya. Aku juga waktu itu tapi nggak sampai di like Suho sih, cuma di notis CJ doang. Enaknya kalau di notice karena project tuh, wah kayak bangga. Bangga gitu ya. Gua Masuk pernah- CV itu sebenarnya. Oh iya masih ya. Masuk CV banget ya sih ya itu. Gue nggak ada sih di notice, kayak Wono notice sih surat gue semoga ya, tapi gue nggak taau. Tapi nggak ada bukti soalnya. Nggak ada bukti. Itu waktu itu cuma Iya. di fotonya di like di Instagram Di atau like, iya. Terus sama kalau nggak salah tuh berapa kali ada yang kayak teman yang kesana sering suka ada, dia bilang, "Oh ini dari Indonesia ya," kayak gitu sih. Tapi yang emang itu tuh yang waktu rice wreath itu yang kayak ada di beras-berasnya dan di like itu kayak oh my god gitu. Oh sama Doki juga pernah, tahu Doki nggak, rapper? Tahu. Iya itu. Dok kan, dok. Doki bacanya. Gue bacanya dok. Oh, Dok dua. dua itu I bahasa Iya. Korea ya. Oh, Iya Doki, betul iya. sis. Ya udah itu kayak dulu tuh emang suka banget kan, tuh kayak tiap kali ngepost kayak terus apa di nge-DM terus, like into DM, iseng emang. Terus itu kayak suka di like kan dulu ada kayak apa namanya sih, kayak notifnya gitu kan, kalau misalnya Doki Gonzo saw your post gitu. Kayak seneng habis itu kayak suatu hari kayak ada acara apa, Sagaji Show. Habis itu kayak bilang, "Aduh selamat nih, kayak lo tuh gini." Terus dibalas kayak "Thank you," kata dia. Ya ampun, rasanya kayak dibalas gebetan sis. Tapi kalau tadi kan kamu sempat apa namanya cabut kuliah buat ketemu J-pop. Nah itu gimana? Akhirnya bisa sign? Bisa dong. Iya, jadi itu 2 hari. Hari pertama fansign, hari kedua yang konser. Tapi yang konser kan nggak mungkin karena dosennya galak. Oh jadi gitu. kayak Jadi kamu pilih salah ambilnya yang satu, sign iya, doang. yang fansign doang. Gimana waktu ketemu sama si J-pop? Ih, dia lucu banget sih, kayak dia orangnya chill parah gitu kan. Terus itu kayak, nah aku tuh nggak tahu kalau misalnya kalau fansign tuh harus nyiapin post-it tulis nama gitu loh. Kayak itu tuh nggak tahu kan. Kayak semua orang tuh nyiapin post-it, tapi kayak santai aja, udah harus di depan, "What's your name?" gitu. Terus kayak DC. Terus dia kayak, DC apa? Terus kayak nulisnya Nisi, bukan DC. Terus DC, "Oh ya, nice name," kata gitu. Udah Aduh, enaknya fansign-nya. ya. Tapi waktu itu fansign-nya tuh nggak yang ribet gitu. Enggak, dulu kan nggak terkenal kayak sekarang, baru keluar dari 2PM, terus ya maksudnya kayak belum jadi AMG juga bahkan. Oh, masih awal-awal dia solo masih ya? awal, Iya, iya. iya. Masih albumnya yang apa, New Breed itu ya, pokoknya itu masih itu. Wah. Iya itu dia, ya ampun. Iri ya kalau ngedengerin cerita DC ya, kayaknya fangirl goal tuh udah kayak Iya, dapet iya. gitu. Tapi Satu kalau lagi sekarang- belum sih. Apa? Fan signing sama Gatse itu. Sama Gatse, Iya, iya. itu aja. Wah, tuh harus menyiapkan duit banyak ya. Tapi sekarang sibuknya apa sih DC? Kalau sekarang aku desainer tekstil, jadi aku aku freelancer, jadi aku bikin motif-motif gitu. Sekarang lagi bikin motif batik, terus lagi ada project sama suatu perusahaan pemerintah dan ada perusahaan lagi lah gitu. Jadi aku, ya udah makanya aku sans gitu, kayak bisa kesini siang-siang kayak apa gitu. Soalnya kalau perginya cuma seminggu sekali gitu. Begitu. Dit, kita harus jago gambar, kita harus belajar gambar gitu, supaya Kita mau bisa bikin buku juga nih. ke Koreaan Oh, 101 gitu. Koreaan Biar kita bisa bikin gitu. Cara julid yang rapi. Cara julid. jadul rapi gimana? Cara julid yang beradab Iya ya. beradab ya. Gimana tuh? Tapi kalau misalnya sebagai fangirl, dari tadi ini gue tapi terus. Kalau Kenapa misalnya tuh? kalau misalnya sebagai fangirl tuh apa sih apa ya kayak starter pack menurut DC ini sebagai fangirl guru apa gitu? Apa ya? Start pack dari apanya nih? Ya misalnya kayak ya mungkin harus punya
akun Ava K-pop kah atau punya merch-nya atau apa gitu? Enggak sih, ya yang penting punya kuota aja sih kayaknya. Itu terpenting ya, bisa YouTube, via live ya kan. Terus ya udah, kalau Twitter sih tergantung orangnya. Kadang-kadang ada yang suka emang nonton tapi nggak suka spacing. Tapi biasanya kayak orang yang kayak gitu karena belum nemuin temen sih. Kalau misalnya udah ketemu temen di Twitternya, biasanya tuh pasti kayak asik sih. Biasanya kayak Twitteran terus gitu. Yang penting kuota sih, itu adalah terpenting. Kalau di sini sering apa ketemu sama teman-teman di Twitter? Mutual. Sekarang udah jarang sih, udah menua ya, semakin menua saya semakin jarang bertemu, dan kalau ketemu bahkan gak ngomongin K-pop lagi gitu, malah ngomongin kehidupan pribadi ya. Jadi kayak ngomongin kerjaan, ngomongin apa, jarang, malah kayak kesini-sini tuh jarang banget gitu. Karena kalau berdasarkan quote-nya di bukunya, punya akun spacing demi kemaslahatan bersama dibuatlah akun khusus berbicara anti roaming K-pop. Itu kayak itu terjadi di gue. Kayak gue awalnya fansnya tuh masih biasa, jadi gue lebih naro kalau di Twitter tuh apa sih kalau yang nggak bookmark sih, list ya. Gue awalnya taruh di list aja tuh, belum ada. Jadi gue update-nya di situ kan. Terus lama-lama kayak gue tuh gatel, kayak gue tuh pengen beropini tuh banyak banget, tapi takutnya kalau di akun gue yang real tuh kayak takutnya nggak dijulitin sih, nggak, tapi kayak takut terlalu spacing ya, makanya terlalu spam kan. Ya udah, akhirnya gue bikin akun Ava K-pop lah kan, nama trennya sekarang. Terus ya udah, sama kayak lo juga kayak akhirnya ketemu nonton konser gue waktu itu di Malaysia juga sama. Kan lo nyebutnya Tilis kan, kalau dulu nyebutnya Tilis, sekarang tuh ketemunya mutualan, meet up sama Tilis tapi nggak tahu nama asli, taunya username. Kayak ketemu, oh ini ya si ini, oh iya tahu tapi nggak tahu nama aslinya siapa. Sering kayak itu berasa banget sih di gue. Kalau gue tuh nggak relate soal Ava K-pop karena Twitter gue tuh dari dulu real itu doang, nggak pernah ganti. Dia membangunnya avatarnya memang ganti-ganti sih, kadang-kadang pakai Ava K-pop tapi juga, nama tapi namanya tetap nama asli gitu. Enggak nama asli juga, Ronnya doang sih yang asli. Sisanya halu sih sebenarnya. Tadinya mau sosok gue nggak mau nama gue tersebar, tapi kayak ya udah pada tahu juga nama gue gitu. Iya, kan nanti cepat atau lambat lo akan ketahuan kenal juga. Iya, gue juga, lo nyembunyiin banget sih, terus tiba-tiba teman-teman tahu juga kan, langsung ketemu. Astagfirullah. Ya udah deh, akhirnya kesebar juga namanya gitu. Nah, ada yang menarik juga dari bukunya DC yang dia tulis Be Happy for Being a K-pop Fan. Menurut kamu apa sih yang paling menyenangkan dari jadi seorang fans K-pop, fan girl apa buat dalam posisi kamu? Kayak punya hobi gitu nggak sih? Kayak kadang-kadang kita kayak nggak punya hobi, kayak nggak tahu apa yang harus, kayak kalau misalnya lagi waktu luang ngapain gitu ya nggak sih, bingung kalau misalnya kita ada kayak K-popan fan girl tuh kayak ada yang harus dicekin, ada yang diliatin gitu. Sudah gitu kalau sedih tuh jujur aja, kalau lagi bete gitu kayak aduh, terus ngeliatin foto Jackson atau foto kayak aduh langsung seneng lagi kayak gitu sih. Jadi kayak ada sesuatu yang kayak kita liatin, kayak kita urusin gitu loh rasanya kalau misalnya mengayomi adik-adik ya. Serasa jadi orang tua nggak sih ya? Iya, jadi kayak seru aja soalnya. Enggak, gue serasa jadi kakak-kakak yang mengayomi, jawab, ya. Memberi donasi kepada para adik-adik itu. Tapi kan di sini juga suka gambar juga, suka nulis juga. Emang tidak melihat itu sebagai hobi gitu? Gambar dan nulis? Iya, gambar emang iya sih. Gitu apa ya. Jadi melengkapi kali ya. Iya, melengkapi. Jadi kayak kadang-kadang K-pop mendatangkan inspirasi untuk menggambar mungkin kayak gitu dan menulis pastinya ya. Iya benar sih. Banyak hikmahnya yang diambil, kayak punya teman, kayak kadang-kadang juga kenal sama orang terus ternyata dia kayak ngasih kerjaan gitu loh, tapi kerjaannya selain K-pop gitu. Ada kayak gitu. Jadi kayak bener-bener gara-gara K-pop sih kalau di aku tuh kayak banyak banget kayak networking dan banyak ngedatangin apapun yang bagus-bagus gitu sih kalau menurut aku, kalau di aku. Networkingku masih di ron-ron aja. Enggak, kan hari ini kita udah networkingnya udah ke top Krisus nih. Iya. Nanti dari top Krisus. Please follow gue, tolong tweet gue biar gue banyak followersnya. Dari top Krisus relasinya berkembang lagi. Sebenarnya linkernya itu lagi minum teh tarik, top Krisus, udah gitu lagi aja. Ustadz Cen. Udah itu aja. Itu aja kan. Yang paling banyak udah belum yang dia. Tapi kan kalau bisa kita lihat sekarang kita bisa banyak banget apa ya istilahnya kayak fenomena dalam tanda kutip gitu kalau di kalangan fans K-pop tuh kayak semuanya tuh pengen jadi yang paling terlihat gitu, semuanya jadi pengen yang paling jadi fans K-pop yang paling keren. Bahkan sekarang gue melihat seperti ada kompetisi gitu loh. Jadi fans K-pop dimana yang harusnya lo gitu. menjadi K-pop fans tuh harusnya supposed to be fun kan. Tapi gue waktu itu pernah baca tweet Manfest K-pop gitu, gimana? Ih capek ya sekarang ngumpulin photocard kayak koleksi photocard kayak saing-saingan, worth it nggak ya? Kayak maksud gue kenapa lu kepikiran kayak gitu, berarti kayak harusnya kan lu ngumpulin misalnya koleksi merch atau photocard opa atau K-pop kan harusnya buat seneng-senengan kan. Tapi kok lu ada kepikiran
hal seperti itu. Maksud gue karena tuh apa ya, banyak kalian udah beli album belum sih? Aku belum nih, gimana ya? Aku pantas nggak sih jadi seorang fans? Itu gue sering banget melihat banyak keluhan-keluhan seperti itu. Jadi kayak ini sebenarnya K-pop harusnya fun nggak sih? Kenapa kalian saling berkompetisi, dan kompetisi itu kayak streamingan. Terus kayak gue ngeliat, oke, lo harus beli album ya, buktiin kalau lo seorang fans. Waktu itu gue liat tweet X1, fans X1 lo bakal beli albumnya. Masa harus kayak gitu sih? Kayak kan bisa jadi dia masih sekolah, belum punya duit. Itu gue melihat banyak kompetisi yang kayak jualan album lah, jualan merch, kayak harus banyak-banyakan album. Akhirnya mereka kayak ada pressure harus beli album yang dimana yang ada yang jual album yang murah ternyata itu penipuan. Iya. Sering banget yang kayak gitu gue lihat. Kalau di sini sendiri koleksinya apa? Kalau misalnya untuk GOT7 ini, apakah setiap album keluar beli atau juga kayak ini photocard Mark paling langka nih, aku harus beli berapa harganya? Mark paling mahal photocardnya. Iya kan? Gimana tuh kalau di sini? Kalau aku sih enggak sih, kayak biasa aja kesini-sini karena GOT7 kesini-sini satu orang 10 photocard. Berarti kalau Michael Jackson 20 siapa mau bayar kan? Ya udahlah dikit aja kayak yang secukupnya aja. Jadi emang seadanya uangnya aja kali ya. Emang semampunya. Semampunya aja. Iya benar-benar. Karena kan kalau kita bilang semampunya, ada orang yang mampu beli 20, ya suka-sukanya dia dong. Ada orang yang mampu beli 1, ya nggak apa-apa juga gitu. Kadang tuh orang tuh kayak iri gitu loh Ron, kayak wah mereka udah ngoleksi 20-20-nya kayak aduh ayo kita juga nggak mau kalah. Gue melihat tuh ada banyak hal yang seperti itu. Biasanya kalau yang suka kalau misal emang dia kolektor pasti mereka ngerasa kayak gitu sih. Iya, nggak mau kalah gitu. Biasanya tergantung kebaikan kitanya sih. Kalau kita emang pengen 5 ya 5, pengen 6 ya 6, mampu 10 gitu. Tergantung di kita lagi. Aku pikir di situ bener-bener ini loh ya, kayak gigi banget ya. Aku harus punya 20 Mark. Gitu. Ternyata dia kayak genyang fans juga ya, kayak kita juga gitu. Betul. Aku pikir kayak di situ bener-bener yang freaky banget gitu. Dari dulu sih kayak suka mager aja gitu, kayak udah sedapatnya aja gitu. Iya ya, kalau misalnya dapat ya udah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya tuker sih, tapi kayak terus harus make sama tapi kayak udah 6 aja lah gitu misalnya gitu. Ada kalau kata ini kita kemarin apa namanya team building kita kemarin, kita harus merasa puas, kita harus tahu di mana titik kita harus bisa cukup nih, gitu. Kita harus cukup di sini. Kuantum ikhlas ya. Dan kadang-kadang tuh dede-dede gitu kan, mereka masih pikiran kayak gitu, pikirannya gitu kayak oh my god dia attack gitu loh, masih kayak, ada tuntutan gitu. Harus beli gitu padahal masalahnya yang ada itu kayak lo tuh belum punya penghasilan, takutnya tuh memaksakan kayak tabungan harusnya buat kebutuhan yang lebih penting. Bener. Takutnya dipaksain. Ya kalau kayak gue duitnya dari gue kerja ya udah nggak apa-apa, bisa buat gue juga. Iya, karena nggak ada tanggung jawab juga. Iya benar. Dan apalagi kita udah gede juga pasti kan yang nggak ngurusin K-pop juga dong. Benar, setuju. Setuju Kak. Listrik gue murah nih kayaknya nih ya. Mati lampu. Ketika udah masuk usia 25 tuh kayak oke, kita udah punya kartu kredit yang pertama ya kan harus dibayar kalau dipakai. Kalau misalkan tinggal di ngekos harus bayar kosan. Ini juga yang lucu kayak ada ya tweet biasa tweet manifest. Oke, aku pengen cepet-cepet pengen cepet-cepet kerja nih buat apa? Supaya nggak mikirin kalau beli rasakan apaan? Mohon maaf nih. Nanti semua kebutuhan tuh lo yang bayar. Mohon maaf nih. Nggak cuma tiket konser aja masalahnya kebutuhannya ya. Tadi apa? Listrik, kosan, air, belum lagi transport ya. Kalau yang ngekos harus makan 3 kali sehari gitu. Belum lagi ngemil. Kalau mau nonton ada film bagus belum nonton. Ngopi-ngopi cantik. Tuntutan untuk beli kopi ada kan? Ya. Tuntutan untuk mempertahankan pertemanan pun ada gitu, kayak waduh, jangan dikira udah kerja tuh jadi semua habis buat opa. Justru kayak banyak kepentingan yang harus dibayarin. Jadi kayak malah jadi mikir-mikir lagi gitu, nggak sih, kayak bayarin beli daripada beli album 10 mendingan yang lain aja kali ya. Betul. Kayak make up, kayak skincare. Tuh. Jadi ada pertimbangan kan jadinya. Banyak pertimbangan. Kita jadi lebih semakin dewasa, kita jadi semakin tahu kita tuh mau prioritasnya apa ya. Apakah emang cuman konser doang nih gitu. Ya kalau ada lebih beli, kalau enggak ya enggak. Kalau dulu mungkin kita bisa bilang kayak wah udah tiket gue uang gue udah beli tiket konser, gue nggak bisa makan nih 2 minggu misalnya kita oke lah ya. Kalau sekarang nggak bisa nggak makan 2 minggu, kerjaan nggak kelar, nggak bisa ini, nggak apa-apa akan datang tahun depan, tenang. Emosi terus bawaan. Nah ngomong-ngomong, kita tadi juga nanya di Twitter gue kayak ada 2 pertanyaan, apa sih enaknya jadi fans K-pop dan apa sih nggak enaknya jadi fans K-pop? Kalau menurut DC apa sih enaknya jadi fans K-pop? K-pop yang era sekarang yang kali ya. Sekarang.
era sekarang tuh pastinya rame, udah banyak teman ya nggak sih, kayak mau dapet source tentang K-pop tuh banyak banget. Iya, mau beli iya. juga gampang, album, konser semua udah ada gitu. Terus banyak teman sih, enaknya kalau K-pop sih itu sih. Kayak terus kita punya hobi sih yang penting. Soalnya umur segini tuh kayak bingung kalau misalnya hobi betul. apa lagi, kayak nggak punya hobi kan bingung aja gitu. Mau olahraga tapi mager ya. Mager nggak? Iya. Mending ngeliatin yang ganteng nggak? Ya kan? Mendingan buka YouTube, Iya. lihat channelnya Iji ya kan. Iya kan? Justru tuh kayak semakin tua kayak kita tuh butuh hiburannya tuh kayak yang nggak perlu ribet gitu. Iya, loh. bener. Udah K-pop tuh kayak Iya. paling fun, paling gampang diakses. Kalau Iya. menurut gue kita bisa kalau K-pop itu kayak yang paling enak buat gue kayak kita bisa menciptakan kotak nyaman kita sendiri. Iya benar, gitu. benar. Ya kayak kita nggak perlu kemana-mana, udah Iya, di sini aja. iya, Iya. Kalau nggak Apalagi- enaknya ada nggak? Kalau nggak enaknya ya paling itu sih, kalau misalnya ada debat-debat di Twitter disalah-salahin. Nah. Oh ini siapa K-pop gitu Iya, doang. iya, Tapi iya. ya itu mah hanya angin lalu ya Aja sis. lalu ya. Ya. Kalau warga Twitter lama mah bodo amat. Bodo ya. amat. Udah nggak dibaperin lagi. Kayak gitu. Iya udah bodo amat. Kalau zaman sekarang tolong jangan saltiin Iya. aku. Iya. Tolong jangan ya. salty, iya. Terus dari Oke, nyambung-nyambung kemana-mana. nah pertanyaan yang sama juga tadi aku sama Dita nanya lewat Twitterku, apa sih nggak enaknya jadi fans K-pop zaman sekarang Iya. selain kehabisan duit buat konser dan Iya, merch, iya. terus apa enaknya? Kita bacain ya satu-satu Iya, ya. oke. Ada yang bilang nggak enaknya jadi fans K-pop itu lelah hati kali ya, banyak war sana sini yang kadang kita nggak ngerti kenapa. Terus juga elitnya boyband dan girlband dilihat dari viewers YouTube itu juga kayaknya gimana gitu. Dan kalau enaknya dulu kalau mau beli atau nonton mereka bisa mikir dulu soalnya belum punya uang sendiri. Kalau sekarang mungkin udah kerja jadi bisa gitu. Oh, mungkin dia emang ini gajinya banyak Iya. gitu ya. Alhamdulillah cukup terus senang saya. Alhamdulillah ya. Kalau gue ada yang bilang ini siapa nih? Namanya Baekhyun, punya Ya banyak. dari Baekhyun di Cinangneng Iya. kenapa? Ada dia bilang nggak enaknya ngefans K-pop sekarang kayak dosa banget gitu. Apa Korea selalu salah? Tapi kalau menurut gue fans K-pop tuh yang sekarang justru lebih vokal nggak sih? Kayak orang-orang udah Lebih vokal terus vokal juga kayak coming out gimana ya? Kayak dulu kan sembunyi-sembunyi Iya nih ya. benar. Nah, justru itu jadi sisi sekarang negatifnya, oh, jadi kayak semuanya terlalu ngomong, semua iya, banyak betul, orang, betul. jadi kayak semua diomongin. Kita jadi makin salah. berani beropini. Iya. Kalau opininya yang merasa terlalu ofensif Beda, lu salah. Iya pokoknya. kayaknya Apa K-pop salah. Iya, kalau iya, iya, dulu betul. yang salah kalau misalkan cuman nge-ship Suju sama SNSD itu Iya, salah. iya. Kalau sekarang semua salah. Lisa mau Jungkook yang nggak jelas judulnya ship aja Iya, kan. Terus kalau enaknya bisa beli album sendiri, mau lihat MV lebih gampang, Engsu Bener. Variety cepet keluar. Betul. Wah, ini betul. Enak akses itu bener, itu akses sih. kontennya Akses, tuh ya. udah nggak bisa Bener, ngalahin. bener, Kalau- bener. Kalau bilang lebih kalau zaman dulu kayak apa tuh mesti nunggu Iya benar. apa seminggu 2 minggu mah sekarang udah langsung. Sekarang besok juga udah ada sih. Kalau misalnya orang kalau suka banding-bandingin lebih enak K-pop zaman dulu, sebenarnya mau nggak mau zaman sekarang jauh Zaman lebih sekarang enak. jauh lebih Iya. enak untuk- Akses kontennya untuk tuh enak akses dan banget. konten, Aksesnya, iya, iya. emang. Gue Kalau nggak mau dulu tuh balik ke susah. zaman dulu, gue mesti ke warnet lihat Iya. MV, nggak mau. Dan Udah harus lihat masuk handphone aja. forum gitu nggak sih? Iya. Masuk forum, terus Harus baru ada bisa- level Aduh, tertentu iya. dulu nggak buat usah. ngelihat konten Iya. ini. Nah sekarang gitu kan. udah paling enak udah. sih. Terus apa lagi Ron? Dia ada dari Bondan nih, dia bilang lebih susah Mas aja Bondan. lebih susah aja ngidol zaman sekarang, kayak fans udah pada pinter, apa-apa dikit dipusingin, Iya, idol gandengan dikit jadi kasus dan lain-lain, jadi kayak capek gitu. Enaknya ya di konten K-pop makin tersebar luas dan gampang di-download kayak tadi kita bilang ya. Betul. Dan kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng katanya. Kalau dulu kan mau nonton Gayo Dajin aja kayak streamingnya susah banget, harus standby malam-malam nungguin fanset Iya. upload di link tertentu, dan kualitasnya paling mentok di 480p. Sekarang udah 1080 Linknya banyak lagi. Kalau Iya, ada linknya gagal banyak satu, lagi. ada Sekarang 10. performance aja fancam per member, Iya. per member ada 4K Iya. lah ya, kayak Tapi itu bener sih yang dia bilang yang sekarang tuh makin susah saat apa ya? Gue merasa kalau K-pop itu harus gimana ya? Harus meraih semua kalangan kayak diverse gitu loh. Misalnya kayak kasusnya si Sunmi. Sunmi itu kayak fans LGBT-nya banyak. Iya. Jadi tuh fans LGBT itu menganggap Sunmi LGBT. seksualitasnya juga lesbi. Mereka bilang, "Wah, Sunmi ini ya pas waktu itu pas di konser di Belanda kayak LGBT my friend." Mereka langsung asumsi seksualitasnya Sunmi bahwa dia seorang gay gitu Iya, kan. iya, Tapi iya. maksud gue memaksakan norma-norma yang sebenarnya belum tentu dia suka gitu. Kayak akhirnya klarifikasi lah si Iya, Sunmi iya, kan iya, kayak iya. enggak kok itu gue cuman teman aja. Menghormati, Iya, menghormati ya. LGBT itu yang gue sebel. Terus gampang ke-trigger dalam artian misalnya kayak terlalu sensitif, misalnya waktu itu si Bang Chan rambutnya kayak dikontrol gitu ya. Itu katanya isu sensitif untuk black people. Gue nggak paham ya. Jadi gue masalahnya gue yang orang Asia jadi bingung kayak ternyata agak susah untuk menjadi
K-pop zaman sekarang susahnya karena isu sensitifnya ini kalau kena sedikit bakal merembet kemana-mana. Iya bisa jadi kan si Bang Chan-nya agak kurang paham dengan kultur orang kulit Jackson hitam. Juga pernah tuh dulu. Jackson pernah ya? Apa? Dia ngapain? Dia juga di cornrow. Cornrow kan? Nah orang kulit hitamnya sebel banget kayak kan dia maksud gue dia kan nggak tinggal di US, wajar nggak tahu tentang hal-hal isu sensitif itu. Tapi kalau misalnya artis K-pop udah melakukannya, wah langsung diserang-serang gitu sih itu yang itu juga karena sebenarnya semakin terekspos-nya K-pop sih sebenarnya. Kayak kita jangan jauh-jauh deh kayak kemarin yang masalah Blackpink pakai rok mini itu loh yang masalah itu kan juga sampai hype banget kan diomongin banget juga ya. Sebenarnya kalau misalkan Blackpink ini debutnya kayak B aja ya kayak zaman Tiara zaman dulu gitu ya nggak bakal sampai ngomong tuh ibu-ibu dosen yang bersangkutan ya kan dosen kamu bukan ya untungnya iya kayak harus gitu kan mengikuti kayak, norma yang kita anut nggak bisa karena gitu yang kalau misalkan sekarang kita udah kayak K-pop tuh udah jadi gede maksudnya orang-orang udah ngelihat K-pop sebagai satu kayak musik biasa aja gitu yang akhirnya semua orang bisa menikmati gitu. Jadi benar juga sih tadi poin-poin yang kayak kita ngomongin sekarang kalau ngomong salah sedikit langsung diserang apa karena udah banyak yang suka dan udah terekspos gitu. Jadi sisi positifnya emang orang banyak jadi suka tapi negatifnya jadi karena banyak itu jadi ya banyak orang yang susah untuk nyelup kita dikit betul. gitu. Jadi cepat kayak, tersinggung tersinggung susah untuk menyamaratakan persepsi karena beda-beda kulturnya gitu. Terus ini juga ada yang bilang berisik anak-anak K-pop yang baru berisik soalnya suka fan war gitu. Terus enaknya kalau punya teman K-pop itu bisa lebih berkualitas. Maksudnya karena zaman dulu itu K-pop kan komunitasnya kecil. Jadi fandom apapun selama di K-pop tetap temenan dan gak pakai drama fan war dan bahkan saling support. Kalau sekarang kan kayak YouTube beda 1 view aja udah berantem ya kan gue lebih unggul dari lo ya gitu ya benar. Padahal fan war zaman dulu bedanya sih kalau fan war zaman dulu kan ketemu langsung ya bawa apa? Bawa pisau. jangan bawa pisau. Bawa apa tongkat baseball pukul-pukulan. Kalau sekarang tinggal ketik sebenarnya fan war udah ada tapi karena emang exposure-nya langsung kerasa banget jadi kan, kesannya dikit-dikit fan war karena ya mungkin sebenarnya nggak fan war, nggak usah engage aja, adu pendapat mungkin ya. Adu pendapat ya wajar lah. Kesannya, tapi ketika kita baca tuh kesannya kayak kok berantem ya nih orang gitu ya. Jadi kan sebenarnya semua orang punya kayak pendapat hak untuk berpendapat gitu loh. Cuman kadang ini ada yang jadi orang suka kadang ngerasa kayak pendapat yang beda berarti salah. Padahal ya udah cuman beda aja. Dia kadang cuma ngomong doang, dia nggak maksud untuk nyerang. Gue cuman mau mengutarakan pendapat gue aja gitu. Gak maksud juga buat ngejelek-jelekin gitu misalnya. Cuma mau ngomong misalnya apa dia agak cabian gitu ya udah fat shame, body shaming. Oh iya. Nah ini sih gue tuh selalu bingung nih kayak gue kan suka Wono nih ya, gue mau curhat kayak Wono. Dia kan badannya bagus nih ya. Kadang-kadang tuh kayak gue ingin memuji-muji badannya, tapi ada satu fans yang menganggap kenapa sih lu melihat Wono dari bodinya aja kayak gitu. Seksualis kayak terus gue harus gimana? Gue harus muji dia baca Quran atau gimana? Gue bingung gitu loh. Misalnya suka Hyungwon gara-gara memenya lucu. Hyungwon tuh lebih dari sekedar meme. Kenapa sih kalau kita sukanya dari memenya dulu ya wajar gitu. Gue tuh kayak ya udah sih nikmatin kalau awalnya kita suka dari badannya dulu, dari visualnya dulu, ya udah wajar. Baru kan kalau kita udah kenal, kita kulik lebih dalam, baru kita kan tahu, kita nemu sisi bisa nge-DJ. Iya, kita nemu sisi lainnya. Kayak justru Ona bersyukur dapat fans kan. Dia emang tujuannya dia membuka baju itu. Iya. Kan, dikit kasihan Wonis di seksualis. Ya dianya emang demen buka baju, udah gitu. Konsepnya emang top class. Iya, itu sih kayak mau ngefansnya kayak apa ya, ada aja hal-hal yang dibantah dari yang kita suka gitu. Itulah sisi nggak enaknya. Nggak enaknya karena udah rame ya gitu aja sih. Kamu harus ganti tilis kayak gitu. Enggak itu biasa itu biasa itu fans US tuh yang suka yang kayak males gue bacanya. Ini gue lanjut gue ya. Ada yang nggak sukanya jadi fan girl zaman sekarang, makin banyak fans, makin terkenal, makin banyak teori, makin chaos, makin toxic. Ini apa nih fandomnya? Dari siapa ya? Tapi kalau lu merasa kayak lebih suka misalnya GOT7 lebih suka yang dia yang fandomnya gede tapi ya akibatnya banyak chaos kayak makin toksik atau yang biasa-biasa aja? Biasa aja, makanya sih paling gase. Oh iya. Yang standar gitu, standar enggak itu. Ya emang tergantung orang aja sih, kan namanya suka nggak bisa dipilih juga ya. Tapi kebetulan alhamdulillah gitu berada di fandom yang sans banget gitu. Iya, maksudnya kayak kalau GOT7 tuh banyak tapi kayak masih maksudnya tuh kayak
mau gue sebut nama fansnya mungkin banyak untuk ukuran GOT7 ini oke banget nih fans gitu internasional ya. banyak banget GOT7 tapi emang mungkin culture di dalam fandomnya emang kalem kali ya, nggak Stan Luna gitu loh, nggak yang check out this video please, nggak kayak gitu kali. Ani Army here zaman dulu kan. Mungkin emang ya udah GOT7 dengan Agase yang emang segitu nih gitu ya udah quality gitu kan, terus ya dengan mempertahankan kualitas aja kan, nggak usah terlalu yang diribut-ributin karena yang penting kan sebenarnya kalau ngefans itu kayak support lo tuh sebesar apa sih ke idola lo gitu kan, supportnya itu segitu, nggak cuman sekedar lo berantem ngebelain satu sama lain gitu kan, tapi kan ada jenis-jenis support yang lain yang sebenarnya lebih penting gitu dibandingkan dengan kayak lo adu pendapat nggak ada jelas juntrungannya gitu kan. Karena gue kadang suka melihat ada orang yang nggak ingin fandomnya terlalu besar, aku nggak pengen deh grup ini terlalu terkenal, soalnya kalau terkenal nanti fansnya gini, padahal kan alasan mereka debut tuh terkenal dan sukses. Lu nggak pengen opa lu dapet duit, itu gue jadi kayak dilematis, ini maunya apa sih? Kalau sukses alhamdulillah, kalau segitu alhamdulillah ya syukuri aja semuanya. Ya kalau nggak sukses ikut produce udah. Udah zaman sekarang udah kayak gitu. Aduh, ada aja yang di tapi emang cari mungkin ya gitu, kesalahan. emang mungkin kayak kita kan kalau kesuksesan kita nggak pernah bisa memprediksi kan. Kita nggak pernah memprediksi BTS akan segede sekarang. Kita nggak pernah memprediksi Blackpink akan segede sekarang gitu kan. Tapi ya mungkin di dalam fandom itu mungkin ya emang masing-masing harus punya kayak prinsip aja, kayak ngefans tuh emang harus ada batasannya aja, karena kalau misalkan terlalu berlebihan ya chaos pada akhirnya gitu kan. Lo bayangin kalau misalkan sekarang BTS ke Indonesia dan semua fansnya itu pada maksudnya kayak mengedepankan ego mereka masing-masing, kan pasti chaos kan jadinya kan, yang kayak ya nggak bakal jadi konser, dah ribut-ribut aja gitu loh jadinya. Itu. Ya balik lagi sih, namanya bersosmed tuh balik lagi ke orangnya gitu sih ya, kita menjaga diri, pinter-pinternya jaga diri aja sebenarnya gitu ya. Ini belum gue lanjutin yang dia bilang enaknya. Kalau kata Pitch Me Up, enaknya zaman sekarang semuanya gampang. Bayangkan dulu mah ada hand carry just tip Korea, jasa transfer warehouse segala. Dulu mah ada 4K resolusi 140p, pun ku sudah bahagia muka opa kotak-kotak gitu. Iya. Sekarang dikit-dikit just tip ya, aduh enak. Di sini juga ada punya di sini juga just tip ya. Aku juga mau just tip abis nih ke Disney. Iya. Just tip ini ya, harga temen nice banget. Enak aja, dia juga harga bisnis. Harga temen sama dengan harga beneran dong. Temen harus support. Iya. Nah, kita baru kenalan nih. Tahu lu sodek. Kita lanjut ya dari Nita FM nih. Nggak enaknya beberapa lagu K-pop itu sekarang terasa lebih pop western. Oh, ini lebih ngebahas musiknya nih. Unsur K-nya itu jadi agak kurang kerasa. Nggak enaknya juga ada sekarang privilege Big Three kurang kerasa katanya. Oh, beda nih. Iya benar. Big Three-nya siapa dulu nih guys? Nah, itu pertanyaannya Big Three, ya. kan ada yang mau tersingkir nih, yang habis mau nutup Atrium apa? Atrium lagi. Yang di Senen. Sebagai SM stan jadi agak deg-degan ngamatin perkembangan NCT sama sebagai perkembangan NCT. Terus juga dia juga suka Stray Kids, juga agak-agak deg-degan juga nih katanya. Terus agak nggak enjoy sekarang karena banyakan pre-record itu terlalu fokus ke dance line up sama visual juga yang biasanya ini terjadi di acara-acara survival. Terus juga interaksi antara idol cewek sama cowok sangat dibatasi banget sekarang. Dan collab pun masih terlihat sungkan-sungkan untuk skinship. Kurang ada acara yang bisa ngumpulin idol kayak kebanyakan dulu. Jelek ini. Nah, kalau yang kedua ini enaknya grup underrated di South Korea sangat kebantu dengan popularitas K-pop secara internasional. Jadi karena dia ngikutin grup-grup nubu katanya. Terus juga lagu K-pop jadi udah mulai mainstream. Setahun sekali ada beberapa lagu yang terkenal sampai ngehits di kalangan non K-pop gitu. Ya ini emang poin-poinnya bener banget ya. Cuman yang kayak tadi privilege Big Three itu iya sih ya. Sekarang lagi ada gonjang-ganjing juga sih ya masalah Big Three, Big One atau Big Two, nggak tahu juga nih jadinya mau siapa kayak juga Big One, Big Two. Nah, itu Big Hit lah. Iya ya. Udah jelas-jelas namanya dua Big grupnya punya 2 grup boy group sukses. Iya benar. Bentar lagi G-Friend mau masuk Big Hit. Oh iya. Enggak merger sih. Merger beda berarti dong. kan Apa? Big Hit berarti kan ngebeli juga kan, ngebalik perusahaan. Iya. Big Hit sama Source Musik besaran sahamnya Big Hit lah, berarti gedean Big Hit namanya. Tadi ngomong-ngomong mau bilang SM tutup tuh siapa ya? Apa sih dia mau tutup? Lewat mana? Atrium ya apa sih namanya? Jadi
ya itu. Koex. Jadi kayak yang di atrium di Koex bukan mau tutup, katanya mau direnovasi jadi lebih gede katanya. Gitu. Bukan tutup. Katanya SM lagi gonjang-ganjing makanya bikin Superboy Group. Iya Tau gak sih Superboy Group? Yang itu. ada semua campuran itu kan. Iya, yang gak jelas banget itu deh pokoknya. Bener apa gosip belaka? Katanya nanti mau diumuminnya tanggal 8 Agustus katanya. Gitu. Karena kalian nggak terlalu SM stan sekarang, jadi nggak bisa diskusi terlalu berlebihan nih. Karena kalau diskusi berlebihan jadi kita akan julid nih. Ya udahlah, kita tunggu aja tanggal kita tunggu aja mainnya. nanti tanggal mainnya ya. Ada lagi nggak Dit yang perlu dibacain? Apa nih? Nggak enaknya banyak fans toksik, makin sensitif, benar. Rasa bersaing tinggi padahal nggak ada yang nyuruh. Idol udah kayak dewa aja yang nggak boleh dikritik. Terus ya nggak enaknya juga sekarang kita jadi lomba-lombaan biar MV Fave-nya masuk rekor ratusan juta view. Terus enaknya kualitas video di YouTube makin HD. Ya. Gitu. Enaknya gue udah gede sekarang nggak anak sekolah lagi, bisa beli ini itu pakai duit sendiri. Dibolehin ngekonser, akses konten gue juga gampang. Ya sih kayak ya, kalau konten emang udah lah ya kita. Gue kadang suka ngeliat kayak gitu. aku nggak diizinin nih konser K-pop sama mama papa gini-gini. Aduh, kayak kasihan. Kasihan tapi emang sebenarnya kalau menurut gue sendiri kayak ya emang bener sih orang tuanya emang harus dilarang sih karena K-pop tuh hobinya mahal banget. Dan sekalinya lo konser lo bakal ketagihan. Betul. Terus juga sekarang anak-anak yang sekarang kan pasti ngefansnya grup-grup yang emang gede banget. Ya kan kayak One One, kayak BTS, kayak Blackpink yang konsernya itu pasti rame banget ya. Bener. Sebagai orang tua pasti khawatir kan dan pasti beli tiketnya 2. Nah, kalau nggak mau beli 2 mending nggak usah ya. Ngejaga, wajar. Ngejagain soalnya kan bener. Iya sih. Itu kan zaman kuliah juga dulu gue belinya juga sendiri, maksudnya nggak pakai uang orang tua. Jadi kan emang ada ya namanya orang tua juga pasti punya kebutuhan ya. Betul. Ada mereka juga ada kenapa pilih nggak boleh ya ada alasannya lah. Yes, benar. Ya kan? Apalagi kayak misalkan gue yang datang dari Lombok kuliah di Depok gitu kan ya kayak masa gue minta duit ya buat nonton konser, gitu iya enggak sih? Ya beda-beda sih kemampuan, ada yang alhamdulillah dapat didukung dibayarin ya itu. Iya alhamdulillah ya. Kalau enggak ya udah usaha sendiri usaha ya kan. Sendiri, ya, yang penting di gue sih sebenarnya restu mama aja. Iya, Kalau mama boleh, bunda. Mbak aku mau pakai duit beasiswa buat bayar konser boleh nggak? Boleh, alhamdulillah. Kok hashtag bukan pengalaman. Wah oke, itu tadi kita udah ngebahas sederet soal apa nggak enaknya dan apa enaknya jadi fans K-pop dan kita juga udah ngobrol banyak sama DC. Yeah. Thank you banget DC udah menyempatkan sama-sama. waktunya hari ini. Kita tunggu buku Fangirl 102-nya ya. Ya doain ya guys. 101. Atau nanti 202 mungkin bisa kita diundang ke acara peluncuran bukunya. Iya mau dong ya. Awal acara ulang tahun ya katanya ya. Mulai Aku mau pansos. Pansos. Padahal ketemunya nanti Siska lagi, minum teh tarik lagi ya kan. Siapa lagi sih yang kayak top risus Ustadz Chen minum teh tarik? Ada lagi nggak sih? Ada sih kayak tapi gue mungkin nggak tahu. Kok gue ingetnya 3 itu kayak Big 3-nya tuh. Big 3 apa Sanbe. Big 3 Tilis ya. Iya. Ada lagi gak sih? Mungkin ada, nanti kita kulik-kulik sama DC ya. Mungkin nanti kita kulik di belakang sama DC ya. Thank you sekali lagi buat DC. Nah, biasanya sebelum kita menutup setiap episode kita pengen nanya rekomendasi lagu nih belakangan ini, atau mungkin ada gak sih satu lagu K-pop yang emang wah the best banget yang sampai sekarang kamu suka banget dari dulu? Aduh jadi bingung kan. Banyak ya pasti ya. Lagu Doki atau apa yang kayak ini nih. Lagu Doki kasihan nanti soalnya kayaknya nggak sesuai ya udahlah. Kayak Seven aja deh. Atau enggak yang lagu yang lagi disuka sekarang atau apa aja? Oh lagu God Seven aja deh. Iya boleh. Biar nambahin streaming ada. Boleh. Iya. Lagu God Seven Eclipse aja guys. Yang baru ya. Oke jangan lupa. Dita? Apa ya Buron? Gue belum kepikiran nih. Monsta X aja sih biar nambahin. Enggak boleh katanya, nggak boleh. Dia Monsta X terus. Jijima enak. Jijima apa? Jimai. Apa ya, gue lagi liat playlist gue. Ya udahlah, yang gue sih baru nambah playlist nih Taemin kan kayak baru comeback yang Jepangnya yang judulnya Famous itu. Tapi kan kita K-pop bukan. Yaudah. J-pop sis. Maaf sis. Yaudah dia lagu Chicks, nggak Chicks ya, enak CIX grupnya Beijing Beijingnya One kayak dia kan baru debut terus udah First Win kayak iya enaknya zaman sekarang First Win tuh gampang gak sih? Iya benar. Mungkin ini kasusnya emang karena Post One ya. Udah First Win. Apa judul lagunya? Yang Movie Star. Oke. Gue sebenarnya pengen merekomendasikan karena gue lagi dengerin Kim Jae-won kan seperti kamu tahu. Udah dong. Tapi nggak usah Kim Jae-won, hari ini mau rekomendasikannya lagunya IGY yang baru aja IC. Iya. Lama suka kan lo? Pasti suka. Gue sekarang Miji sekarang. Keep talking.
Miji siap. ya. I keep walking. Oke deh, terima kasih buat Disi yang udah datang hari ini dan terima kasih sama-sama. buat semua pendengar kekoreaan. Nanti bukunya tanda tangan ya. Eh, Kan fansign top krisus. Mumpung udah bawa spidol. Oh, udah bawa. Ya udah ya. Mau ya. Thank you Disi, terima kasih Iya, semuanya. Sampai ketemu sama-sama. lagi di episode kekoreaan selanjutnya. Bye, annyeong. Annyeong. So movie stars 너의 모든 게 꿈 같아 이 순간 She wants it, she wants it 취하고 again no 또다시 어둠이 내 맘에 밀려와 나는 비틀거리고 우리의 꿈은 조금씩 흐려져